Kenapa saya jengkel sekali? Selama kamu cuma berputar-putar di gereja saja, bagaimana kamu bisa maju? Maaf ya saudara, sungguh. Kalau kita dari waktu ke waktu mutarnya hanya di gereja saja, mau pindah berapa banyak departemen tiap minggu, kalau pendetanya mengizinkan, tidak akan secara pernah mengalami kemajuan dalam hidup. Apalagi kalau gajinya besar, terus yang pelayanan begitu banyak. Paling sebulan baru tentu sekali bisa dapat kesempatan. Karena terlalu banyak tim yang ada. Nah, apakah itu hidup? Tidak. Karena Tuhan ingin kita itu keluar. Coba salah seorang baca. Matius 28. Nah, kita tidak tanya kapan. Nah, kalau pertanyaan kapan kita bisa melakukan hal besar, yaitu tadi jadilah anak-anak. Karena semua anak kecil ingin kayak papanya, kayak mamanya. Nah, bagaimana? Jawabannya keluarlah dari gereja. Artinya jangan saudara ke gerejanya minggu saja. Yang lain jangan. Karena kita harus jadi berkat. Karena kalau tidak, kita akan terbelenggu di dalam situ. Pemuritan penting. Tapi kita harus tahu modelnya. Ada ayat yang ke-19, Matius 28, ayat 19. Karena itu pergilah. Ya, stop. Perintah ini yang gereja sudah tidak pernah anggap sama sekali. Karena itu pergilah. Lagi sekali, kita disuruh apa oleh Tuhan Yesus? Pergi. Tapi lihat gereja bilang apa? Datanglah. Lu betul enggak? Datanglah. Sudah jelas salah. Kita harus datang ke mereka. Kita harus pergi ke mereka. Bukan mereka suruh datang. Bagi undangan. Hadirilah, datanglah, sudah jelas salah. Maka itu kalau kita cuma putar-putar di gereja saja, kita tidak akan melihat hal-hal besar dalam hidup. Kenapa? Karena kita tidak ketemu orang-orang yang belum diselamatkan. Kalau kita cuma di gereja, cuma putar-putar saja. Karena dari waktu ke waktu yang kita ketemu ya cuma orang-orang itu saja. Ini yang salah. Saudara, dalam Yeskiel pasal 34, Papa kita itu pernah marah luar biasa. Dan gereja harus tahu. Coba kita lihat pasal 34 Yeskiel. Mulai ayat yang ke-16. Ya, hari ini kita harus tahu, dan ini yang menyebabkan gereja di Indonesia terbelenggu. Karena konsep terjemahan yang salah dalam ayat ini. Yeskiel 34 ayat yang ke-16. Chandra coba lihat bahasa Inggrisnya. Ya, saudara nanti yang bisa bahasa Mandarin, bahasa Jerman, bahasa Belanda, bahasa apa saja. Termasuk dalam bahasa Jawa yang saya pernah baca. Saya tanya orang punya bahasa Batak, ternyata bahasa Indonesia terjemahannya salah. Ini ya, judulnya mengerikan. Penghakiman atas gembala-gembala yang palsu. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang. Ini jelas Yesus, betul? Yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan. Itulah hati Bapa di surga. Saya baca lagi. Yang hilang akan kucari, maka itu kita disuruh pergi. Amin. Setelah itu yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan. Nah, ini yang salah terjemahan Indonesia. Serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi, dan aku akan mengembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Bahasa Inggrisnya kata apa? Yang kulindungi itu. Ya, I will destroy the fat. Saudara, kenapa bisa begitu salah terjemahan ini? Yeskiel 34 ayat 16. Saya pernah ketemu hamba-hamba Tuhan dari gereja-gereja besar. Ketika mereka tahu bahwa saya sibuk pelayanan di desa, terus mereka berkata, ya memang beda. Kalau bagianmu itu ke desa-desa, ke orang-orang kecil, ke bagian kami itu ke orang-orang yang kaya, ke orang-orang yang besar itu. Terus saya tanya, ayat apa yang kalian pakai? Ayat ini disebutkan. Nah, sudah jelas salah sama sekali. Aku akan menghancurkan yang gemuk dan yang kuat. Nah, lihat ayat 17-nya sekarang.
Mengapa Gembala Agung kita yaitu Yesus Kristus begitu marah kepada yang gemuk dan yang kuat? Ayat 17-19 ya. Dan hai kamu domba-dombaku, orang Kristen ini, ya, maka itu beritahukan yang hobinya sekolah teologi supaya dengar firman ini, untuk mereka batalkan. Ngapain? Karena kita nggak akan jadi berkat nanti. Dan hai kamu domba-dombaku, beginilah firman Yahweh Tuhan. Sungguh aku akan menjadi hakim di antara domba dengan domba, dan di antara domba jantan dan kambing jantan. Apakah belum cukup bagimu bahwa kamu menghabiskan padang rumput yang terbaik? Mesti pulakah kamu injak-injak padang rumput yang lain-lain dengan kakimu? Belum cukup bahwa kamu minum air yang jernih? Mesti pulakah yang tinggal itu kamu keruhkan dengan kakimu? Ngeri ini domba-domba yang gemuk itu tadi. Apakah domba-dombaku seharusnya memakan rumput yang sudah diinjak-injak kakimu dan meminum air yang sudah dikeruhkan kakimu? Oleh sebab itu, ayat 20, beginilah firman Yahweh Tuhan terhadap mereka. Dengan sesungguhnya aku sendiri akan menjadi hakim di antara domba yang gemuk dan yang domba yang kurus. Oleh karena semua yang lemah kamu desak dengan lambungmu, karena sudah kegendutan, dan baumu, karena mereka sudah kuat, serta kamu tanduk dengan tandukmu, sehingga kamu menghalau mereka keluar kandang. Maka aku akan menolong domba-dombaku, supaya mereka jangan lagi menjadi mangsa, dan aku akan menjadi hakim di antara domba dengan domba. Saudara, kita lihat domba-domba yang kuat dan gemuk tadi itu. Kenapa Tuhan berkata, I will destroy the fat and the strong? Saudara, ayo. Semua kegiatan gereja, sibuknya para pendeta, pemusik, penyanyi, WL, sibuknya para pendoa, sibuknya guru-guru sekolah minggu, mereka hanya sibuk untuk ngurus yang sudah gemuk dan sudah sehat. Betul atau tidak? Karena orang itu sudah Kristen. Ngapain diurus lagi? Harusnya gemuk yang sehat ini keluar, bagikan makanan yang mereka punya. Bayangkan Yeskiel suruh menubuatkan gereja zaman sekarang ini. 95% waktu, tenaga, uang, ide, fasilitas yang gereja punya itu kembali ke orang Kristen lagi. Itu 95%. Ngeri enggak? Maka itu Tuhan marah. Rumput yang begitu banyak mereka enggak makan, tapi jahat. Mereka enggak panggil yang kurus, tapi mereka injak-injak rumput itu. Air yang jernih mereka minum, mereka enggak mau kasih yang kurus yang sakit, maka mereka injak-injak air sampai keruh. Itu semua dibuat oleh domba-domba yang gemuk-gemuk dan sehat itu tadi. Karena sudah Kristen. Ayo kita mulai keluar, mencari mereka yang belum diselamatkan itu. Karena itu hati Tuhan. Nah, berpikir besar bukan buat gereja besar. Saya nggak bicara di Minasa, ini memang daerah Kristen. Tapi saya mau katakan kepada saudara, walaupun saya dimarahi oleh banyak pendeta, tapi saya ngomong apa adanya. Di daerah-daerah yang mayoritas Islam, bayangkan kalau kita bangun gedung gereja yang besar-besar, itu membuat mereka marah. Kenapa buat mereka marah? Siapa bisa jawab? Kenapa di daerah yang bukan Kristen, kalau orang Kristen bangun gedung gereja yang besar-besar megah, itu buat yang mayoritas marah? Siapa bisa jawab? Kenapa? Ayo saya tunggu saudara jawab. Kenapa membuat mereka marah? Apa? Tersaingi? Bukan. Saya radikal betul. Sejak saya awal jadi hamba Tuhan sampai hari ini, tidak pernah saya memberi 1 rupiah pun uang saya untuk pembangunan gedung gereja. Kenapa? Ayo jawab. Ya, ayo kenapa? Gak usah ragu-ragu. Kenapa membuat mereka marah kalau kita bangun gedung besar-besar? Apa? Iya. Mereka akan ngomong. Jadi kamu harapkan kami yang masuk ngisi gedung itu. Loh, kalau tidak siapa lagi yang kita harapkan? Ayo. Nah, itu gereja gak pernah mikir. Buat mereka makin ganas. Jangan salah mereka. Jangan salahkan mereka kalau mereka nyerang kita. Karena kita yang goblok. Kita nggak pernah memenuhi perintah pergilah kamu. Karena bangun gedung gereja yang besar itu melanggar perintah Tuhan Yesus. Karena kita nggak pergi tapi